Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai khitan. Banyak dari kalangan orang kafir yang bertanya, mana sih dalilnya khitan atau sunnat di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Maka kita di sini akan menjawab hal tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna", kemudian telah kami wahyukan kepada kamu Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa", ikutilah agama atau millah Ibrahim hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik, orang yang tidak menyekutukan Allah, orang yang tidak menduakan Allah dalam hal penyembahan. Kemudian, apakah ada dalil khitan di dalam Al-Quran? Ada, teman-teman. 124. Di sana secara tegas dikatakan, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah, kemudian beliau langsung menyempurnakan segala ujian dari Allah. Nabi Ibrahim diberikan beberapa perintah oleh Allah. Apa saja? Maka kita lihat di dalam fakta sejarah, disebutkan di dalam tafsir Jalalain contohnya, tafsir Sawi, bahwa salah satu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim adalah al-khitan. Itu dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-124. Dan diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ikhtatana Ibrahim salam wa huwa ibnu tamanina sanatan." Nabi Ibrahim bersunat ketika usia beliau berumur 80 tahun. Bil Qadum, di suatu tempat yang bernama Qadum, di Halab atau Aleppo. Dan kalau kita bertanya, apakah Nabi Muhammad itu sunat atau khitan? Ya jelaslah, Nabi Muhammad itu berkhitan. Tetapi ada 3 pendapat dari kalangan para ulama. Apakah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan berkhitan atau khitan sebagaimana anak pada umumnya? Yang pertama, pendapat pertama adalah Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan terkhitan. Ada pendapat yang seperti itu, dan itu diperkuat oleh hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik, bahwa min karomati, kata Rasulullah, termasuk kemuliaan Rasulullah itu wulida maktunan. Beliau itu terlahir dalam keadaan dikhitan. Dan itu, pendapat ini diperkuat oleh kitab Al-Bujairami Al-Khatib. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa ada 15 nabi yang terlahir dalam keadaan terkhitan. Wulida minal anbiya maktunan khamsata asyara nabiyan. Ada 15 nabi yang dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Yang pertama Adam, Nabi Adam, wa Syith dan Nabi Syith, wa Nuh dan Nabi Nuh, wa Hud dan Nabi Hud, wa Saleh dan Nabi Saleh, wa Lut dan Nabi Lut, wa Syu'aib dan Nabi Syu'aib, wa Yusuf dan Nabi Yusuf, Musa, Sulaiman, Zakaria, Yahya, wa Isa. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pendapat yang mengatakan Nabi Muhammad dan 15 nabi ini lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini dikhitan oleh malaikat Jibril hina syaqqa sadr, ketika dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad ini dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib ketika masih kecil. Nah, karena ini bukan urusan pokok dalam agama, bukan usuluddin, bukan hukum akidah, keyakinan yang pokok dalam agama, maka ketiga-tiganya kita bisa mengikuti pendapat yang mana saja. Cuma mayoritas para ulama itu merujuk kepada 2 ya. Satu yang dikhitan ketika masih kecil oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2, sebagian ulama lain berpendapat sudah terlahir dalam keadaan terkhitan. Itu keterangan di dalam agama Islam. Lalu bagaimana di dalam kitab-kitab terdahulu? Seperti di dalam Bible ya, yang isinya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Hal itu akan dijelaskan oleh Mas Kiryos Moto. Dalam hal ini dipersilahkan Mas Moto.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi kita akan coba bahas dulu dari perjanjian lama dari kitab-kitab mereka. Di sini kita akan share. Saya pindahkan dulu ke sini. Oke, di sini kita besarkan. Yang pertama itu ada di kitab Bereshit atau Kejadian 17. Nah, di Kejadian 17 nomor 10. Nah, di sini dikatakan bahwa inilah perjanjianku yang harus kamu pegang antara perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini perjanjian Tuhan terhadap Abraham. Nomor 11, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Nomor 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjiannya kekal. Nah, ini jika ada perjanjian juga maka ada punishment atau ancamannya. Ancamannya adalah, dan orang yang tidak disunat, ya ini laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi perjanjian ini bersifat mengikat, dan orang yang membangkang terhadap perjanjian tersebut harus dihukum mati menurut Kejadian 17 nomor 14. Baik, kita lanjut ke Yesaya. Bentar. Nah, kita lihat di Yesaya 52 nomor 1. Di sini dikatakan, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi orang yang tidak bersunat itu nggak boleh masuk Yerusalem karena dia tidak kudus. Baik, kita lanjut lagi ke Yehezkiel. Yehezkiel 44. Oke. Nomor 9. Di sini dikatakan di Yehezkiel 44 nomor 9, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi konsepnya baik sunat secara lahiriah maupun batiniah, yaitu sunat yang dikerat kulit katanya maupun disunat hatinya, maksudnya itu dia menekan segala hawa nafsunya, itu harus mereka lakukan karena supaya syarat untuk bisa masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Itu dalam perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita lihat dalam perjanjian baru. Yang pertama, kita lihat Yesusnya dulu. Yesus, perikopnya ya, disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ya. Lukas 2 nomor 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Yesus itu disunatkan. Ia diberi nama Yesus. Di sini penegasannya, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus pun disunat. Lalu apa mengenai pandangan Yesus mengenai sunat itu sendiri? Nah, ini nanti bisa dilihat dalam Yohanes. Jadi menurut Yesus adalah Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jadi ini membantah bahwa sunat itu hanya untuk Bani Israel. Tidak. Yesus bilang itu tidak. Itu bukan tradisi, tapi memang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelumnya. Dan ini juga bukan hanya berasal dari Musa, tapi orang-orang sebelumnya juga, jauh sebelum Musa itu telah melakukan sunat. Nah, bagaimana pandangan sendiri
Paulus terhadap khitan ini sendiri. Nah, kita lihat nanti sudut pandang Paulus terhadap khitan. Katakan, oke. 1 Korintus 7 nomor 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Tidak penting menurut Paulus. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Sebenarnya justru yang mentaati hukum Allah itu ya harus bersunat. Karena tadi sudah jelas di dalam Kejadian 17 nomor 10 perintahnya turun terhadap Abraham, Kejadian 17 nomor 14 itu ada ancamannya. Ancamannya ketika dia tidak bersunat maka dia harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya karena dia telah mengkhianati perjanjian antara Tuhan dengan hambanya. Jadi ketika Paulus itu mengatakan yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah, ya sebenarnya dia harus bersunat karena bersunat itu adalah bagian ketaatan untuk menjalankan perintah dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan satu lagi? Galatia 5 nomor 2. Dalam Galatia 5 nomor 2 di situ diterangkan, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi ini ada sebuah paradoks lagi ya. Serba salah ya. Jadi bersunat itu salah, nggak bersunat juga salah. Dirinya bersunat itu Kristus tidak berguna bagi dia. Andai kata dia itu tidak bersunat pun, hukuman ancaman itu sudah ada di Kejadian 17 nomor 14. Dia harus mati. Jadi kiri kanan itu mentok. Padahal jika kita melihat teks ini ya, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Padahal Yesus sendiri itu berkhitan. Yesus sendiri itu Kristus. Apakah Yesus ketika dia berkhitan, dirinya itu tidak berguna bagi dirinya sendiri? Karena kan Yesus itu Kristus. Di sini sebutkan Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi Yesus itu, yang Kristus itu ketika dia bersunat, ya berarti dia nggak berguna. Lalu menanggapi bagaimana ketika ada nggak sih dalam literasi Yahudi, tadi kan Ustaz Wafi menjelaskan dalam sudut pandang Islam ya, bahwa ada orang-orang yang lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Bagaimana literasi Yahudi itu menjelaskan bahwa memang ada orang-orang terdahulu yang lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Dan di sini datanya, oke, sudah saya translate. Nah, di Khabat, nah ini salah satu yang sering saya gunakan untuk mencari literasi Yahudi karena ini mainstream. Orang Yahudi itu sering menggunakan ini. Di sini dikatakan, apakah Musa terakhir disunat? Mengenai Musa, kita membaca ibunya melihat bahwa dia baik. Salah satu interpretasi yang dikutip dalam beberapa sumber klasik adalah bahwa dia melihat suaminya disunat dan mengetahui bahwa ada kehebatan yang menantinya. Terakhir disunat adalah ekspresi kesempurnaan dunia lain yang menjadi ciri orang yang akan berbicara tatap muka dengan Tuhan. Di sini dijelaskan, dalam Midrash Tanhuma mencantumkan Musa di antara 7 orang istimewa yang dilahirkan dengan disunat. Mereka adalah Adam, Set, Nuh, Yakub, Yusuf, Musa, dan Ayub. Dalam Avot, Rabbi Nathan menjelaskan, memberikan daftar yang lebih panjang. Adam, Set, Nuh, Sem, Yakub, Yusuf, Musa, Bileam, Samuel, Daud, Yeremia, Zerubabel, dan Ayub. Kedua midrasim ini, serta Talmud dan Shemot Rabbah melihat ciguan pada sunat Musa dalam ayat di atas. Akan tetapi penafsiran juga dapat ditemukan di mana makna yang berbeda melekat pada kata-kata ini. Jadi memang ada orang yang terlahir itu dalam keadaan sudah berkhitan. Karena begini, banyak klaim atau subhat dari teman-teman Kristen itu, jika Rasulullah SAW itu berkhitan, mana dalilnya dalam Quran? Mereka menuntut hal ini. Ini sebagaimana kalau kita tanyakan kembali kepada teman-teman Kristiani, apakah Adam itu tidak bersunat? Apakah Set itu tidak bersunat? Apakah Musa itu tidak bersunat? Mana buktinya di dalam kitab mereka? Dan ini tidak ditemukan dalam kitab mereka karena penjelasannya itu ada di Midrash namanya. Jadi Midrash ini sesuatu yang
menjelaskan apa yang tertulis di dalam suatu kitab atau di kitab yang mereka sebut itu Perjanjian Lama. Itu Ustadz Wafi. Oke, Masya Allah, keterangan yang sangat sempurna Mas Mutu. Jadi antara Islam dengan literasi kitab-kitab terdahulu itu ada koneksi di sana. Bahwa ketika di dalam kitab Al-Bujairami Al-Khatib juga disebutkan, termasuk Nabi Adam dan Nabi Musa dilahirkan dalam keadaan bersunat, itu dibenarkan teman-teman, dibenarkan oleh kitab-kitab terdahulu. Dan bagi teman-teman yang ingin mensupport kajian ini dan yang ingin membeli buku membongkar rahasia pemilik tanah Palestina, bisa hubungi nomor di deskripsi video. Jangan lupa di-share, di-like, komen, dan di-support, di-subscribe channel ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.